tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan. Oke, kali ini kita akan lanjutkan membahas soal Kristen progresif. Ya, belum ada habisnya. Pokoknya kita kejar terus sampai yang bersangkutan bertobat dan kembali ke jalan yang benar, guys. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah soal video. Dia mengatakan bahwa saya tidak percaya jika Tuhan, tapi dibilang situ seorang Tuhan. Wih, ngeri. Seorang Tuhan. Seorang Tuhan nggak mungkin dia sembah kalau tidak memasukkan orang yang baik masuk ke surga. Nah, ini persoalan nih. Mari kita akan nonton videonya. Kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik, yang hidupnya baik banget, bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu dari perspektif gue ya. Dari gue ini gue pribadi ya, mungkin bersama teman-teman progresif lainnya. Ya. Gue nggak percaya surga dan neraka. Wow. Setidaknya Ya. tidak seperti yang kita gambarkan selama ini. Nah, kalau kalian pernah baca sebuah buku yang judulnya The Silent Killer. The Silent Killer menunjukkan bagaimana sesuatu yang bisa membunuh secara diam-diam, membunuh iman dengan diam-diam yang tidak terdeteksi dalam gereja, yaitu orang yang percaya bahwa orang itu bisa diselamatkan karena perbuatan baik. Dan ini jelas pertentangan dengan kekristenan. Nah, Silent Killer inilah nafas hidup dari Kristen progresif. Seseorang yang percaya bahwa keselamatan itu melalui perbuatan baik dan juga melalui orang-orang yang melakukan kebaikan kemudian masuk surga. Disinilah Kristen progresif berdiri. Dan ini bertentangan dengan Kristen sejati. Loh, kenapa bisa bertentangan? Iya, karena dalam kekristenan jelas kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan baik kita. Mari coba kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jelas dikatakan di situ bahwa keselamatan yang kita dapat bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita melakukan sesuatu yang benar, yang baik, kemudian kita diselamatkan. Bukan. Tetapi semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan melalui Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah, ajaran mendasar ini jelas bertentangan dengan Kristen progresif. Saya ulangi sekali lagi. Kristen sejati percaya bahwa keselamatan karena anugerah Tuhan. Karena bukan perbuatan baik. Tetapi Kristen progresif percaya bahwa seorang diselamatkan karena perbuatan baiknya. Ini bertentangan. Dan kesimpulannya, jika logikanya seperti itu, berarti Kristen progresif bukanlah Kristen. Sederhana seperti itu. Karena seorang yang Kristen sejati, dia tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa. Sekarang gini, saya katakan kalau seandainya Tuhan menuntut untuk perbuatan baik bisa membuat orang masuk surga, seseorang yang baik bisa masuk surga. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang orang yang baik itu? Brian di sini mengatakan bahwa Habib Jafar, katanya orang baik seperti dia nggak mungkin Tuhan nggak masukin surga. Pertanyaan saya, apakah orang itu tidak memiliki dosa sedikit pun? Pernah nggak dia buat dosa sedikit saja? Kita kalau melihat dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu menunjukkan bahwa semua orang dunia ini pernah melakukan dosa dan memiliki dosa. Jadi tidak ada yang luput dari itu. Yang tidak berdosa hanya Yesus Kristus. Karena roh Allah dalam dirinya membuat tubuh manusia yang lemah itu kemudian tidak berdosa. Ini perbedaannya. Tapi semuanya berdosa. Abraham berdosa. Dia tipu orang.
Dia tipu raja dan mengatakan bahwa istrinya adalah adiknya. Ishak pun seperti itu. Yakub dia tipu kakaknya, diambil hak kesulungannya. Dan juga dosa-dosa dari anak-anak Israel, 12 anak Israel. Banyak. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, semua berbicara tentang dosa. Orang-orang yang jatuh dalam dosa, orang-orang yang hidupnya rusak. Sehingga tidak mungkin seseorang itu bisa masuk surga karena perbuatan baiknya. Sebaik-baiknya orang pasti memiliki sisi gelap dan dosa dalam dirinya. Contohnya, mungkin kita berbuat baik, memberikan sesuatu ke orang, tapi apakah hati kita tulus memberikannya atau tidak? Nah, kita tidak tahu. Mungkin kita kelihatan sabar, tapi seringkali marah-marah. Nah, kita nggak pernah tahu itu. Kita tidak bisa menghakimi orang dan kita bisa menghakimi diri sendiri. Dan Alkitab mengatakan bahwa semua manusia berdosa. Titik. Jadi nggak ada jalan kalau kita mau ke surga dengan perbuatan baik kita. 10 perbuatan baik dan kemudian kita melakukan satu dosa kecil saja. Rusak semua itu. Dan tidak sempurna, nggak mungkin bisa masuk surga. Kita semua berdosa. Jadi keselamatan hanya ketika kita bisa percaya kepada Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita, menghapus dosa kita, membuat kita benar, dan kemudian kita manusia yang berdosa ini dikuduskan, disucikan karena darah Kristus. Ingat Paskah. Paskah itu adalah yang terlewati artinya. Jadi pada waktu itu bangsa Israel dan bangsa Mesir, di mana Tuhan mengatakan, saya akan membunuh semua anak sulung. Semua anak sulung Mesir akan dibunuh. Semua anak sulung Israel juga akan dibunuh. Baik ternak, baik manusia. Tetapi satu syarat supaya anak sulungnya tidak dibunuh, tidak mati, adalah dengan menyembelih domba Paskah. Dan kemudian darahnya dioles di pintu, di ambang pintu. Sehingga ketika Allah melewati rumah orang itu dan kemudian dilihat, oh ada darah anak domba, maka dia akan dilewati. Anak sulungnya tidak mati. Tapi barang siapa di rumahnya tidak ada darah domba Paskah, dia pasti mati. Itu sebenarnya gambaran tentang kita. Kita ini manusia berdosa, dari orangnya udah berdosa gitu loh. Dan kemudian Tuhan mau menghukum kita semuanya di neraka. Jadi kalau dibilang Tuhan gak tega masukkan orang neraka, oh kamu salah bos. Semua manusia itu Tuhan akan masukin di neraka. Semua. Saya, kamu, dan semua orang pasti neraka. Cuman karena Allah mengasihi, makanya Allah kasih tahu. Kamu harus percaya kepada Yesus, tidak akan binasa. Percaya akan darah Kristus, yang mana darah Kristus itu sudah menyucikanku, sehingga ketika Allah akan menghukum kita, membunuh kita, menghancurkan kita di neraka, Allah akan melewati kita. Oh, karena apa? Karena ada darah Kristus dalam hati kita. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, cuy. Itu bukan ajaran Kristen. Sehingga ketika ada darah Kristus dalam hati kita, menyucikan kita, harusnya kita binasa, tapi dilewati dari penghukuman itu. Sehingga kita bisa selamat. Jadi jangan kamu bilang, oh Tuhan gak berani hukum manusia. Oh, itu namanya bidat hyper grace, saya sudah bilang. Hati-hati. Nah, sebenarnya saya berharap dengan teguran-teguran ini, Brian boleh bertobat, kembali ke jalan yang benar. Ada yang beberapa orang protes, kenapa Mas Luis kok tegurnya di media sosial, kenapa nggak langsung ketemu orangnya? Saya kasih tahu. Yang pertama, ajarannya itu menyebar luas di media sosial. Jadi saya harus dan wajib, saya juga berhak untuk meluruskan supaya semua orang yang tersesat karena pengajarannya secara media sosial boleh diluruskan juga melalui media sosial. Kedua, saya sedang berusaha untuk berdiskusi secara langsung dengannya face to face. Sekarang sedang diusahakan oleh salah satu komunitas Kristen supaya bisa ketemu langsung. Ketika ketemu dan berbicara, saya mau mengklarifikasi, kamu ini sebenarnya masih percaya Kristus apa enggak, ya kan? Yang kedua, saya akan tanyakan, apakah kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak ada di tempat lain? Ketiga, apakah kamu percaya
bahwa manusia itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Keempat, masihkah kamu percaya Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan satu-satunya? Sederhana aja, kita akan dengar apa yang menjadi jawabnya dari Brian ini. Ya, mudah-mudahan Roh Kudus menegur, Roh Kudus mengarahkan, dan Roh Kudus membuat dia mengerti kebenaran yang sejati. Luis Prasetyo di sini, God be with you.